Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Husna Leila Yusran MM. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Titik Aryati AK. Yang terhormat Wakil Dekan 3, Bapak Abu Bakar Arif SE MM. Yang terhormat Wakil Dekan 4, Bapak Profesor Dr. Asep Herwan MSC. Yang kami hormati seluruh asisten wakil dekan di lingkup FEB Usakti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan Kaprodi dan Sekprodi di lingkup FEB Usakti. Yang kami hormati dosen dan tenaga pendidikan serta panitia di lingkup FEB Usakti. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Selamat datang di kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis 2 September 2021. Saya Safiera Fasha, mahasiswi akuntansi 2018, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa baru yang kami banggakan, acara ini diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, dan rekan-rekan mahasiswa baru dimohon untuk menikmati proses dari PKKMB 2021 FEB Usakti. Mari kita awali acara hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Baik, para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, laporan Panitia Ketua Pelaksana dari Organisasi Mahasiswa kepada Saudara Rizal Wahyu Firdiansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Husna Laila Yusran, SEMM, yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Titik Aryati, SE, AK, MSI, CA, yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abu Bakar Arif, SEMM, yang saya hormati Wakil Dekan 4 Profesor Dr. Asep Hermawan, MSc, serta yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dan Wakil Program KI, KU, KM, KE, kelas beasiswa, serta kelas BCA, dan yang saya hormati Bapak Ibu para asisten wakil dekan 1, 2, dan 3. Serta yang saya hormati Bapak dan Ibu Kabak TU. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menjalankan kegiatan PKKMB 2021 dengan keadaan sehat dan bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia PKKMB 2021 yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusinya, menyumbangkan ide serta gagasan, pikiran untuk mensukseskan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bang Ronald serta Bang Andi, yang selalu memberikan support kepada tim panitia inti, serta semangatnya untuk mengarahkan kami, sehingga acara ini dapat dilaksanakan dengan baik hingga akhir. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang juga telah memberikan support serta arahan kepada kita semua, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizal Wahyu Firdiansyah selaku Ketua Pelaksana Kegiatan PKKMB 2021. Kemahasiswaan FEB Usakti bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dengan tema menumbuhkan jiwa ekonom muda yang kreatif dan inovatif. Dan kami selaku panitia inti kegiatan PKKMB 2021 yang berjumlahkan 12 orang, dan juga untuk penanggung jawab kelas adapun sebanyak 20 orang. Serta mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 678 orang. Demikianlah laporan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Wakil Dekan 3 yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Bakar Arif, SEMM. Kepada Bapak Abu, mohon izin kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat umur dan nikmat sehat pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti acara PKKMB pada tanggal 2 September. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM. Setelah itu yang saya hormati para wakil dekan, yang saya hormati para ketua program studi dan sekretaris program studi di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang saya banggakan rekan-rekan Ormawa, dalam hal ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Bro Ronald. Setelah itu yang saya banggakan juga Ketua Pelaksana yang telah bekerja sama dengan kita berhari-hari mengadakan persiapan kegiatan PKKMB ini. Setelah itu yang saya sangat sayangi para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022, selamat datang di Kampus Reformasi Universitas Trisakti. Teman-teman ini sekarang sudah kita anggap menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru yang telah mempercayakan dan memiliki mimpi-mimpi, mudah-mudahan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti ini mimpi adik-adik semuanya bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Saya selaku Ketua Pelaksana di bidang 3, yaitu kemahasiswaan, akan melaporkan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Di mana rangkaiannya adalah diawali pada tanggal 30 Agustus, itu ada PKKMB di tingkat Universitas Trisakti. Kebetulan adik-adik insya Allah semuanya sudah menjalani itu. Setelah itu rangkaian yang kedua, yaitu pada tanggal 31 Agustus, adik-adik sudah mengikuti yang namanya briefing persiapan PKKMB di tingkat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Berikutnya rangkaiannya adalah pada tanggal 2 dan 3 September adalah pelaksanaan PKKMB di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Berdasarkan laporan mahasiswa baru, yaitu per 1 September 2021, jumlah mahasiswa baru terdiri dari ekonomi pembangunan 7 orang, manajemen 342 orang, akuntansi 164 orang, setelah itu dari sarjana terapan keuangan 37 orang, D3 pajak 138 orang, D3 MAES 23 orang, D3 ASP 39 orang, D3 keuangan dan perbankan syariah 27 orang. Nah, ini yang sudah melakukan registrasi. Tetapi kedepannya masih akan ada lagi proses registrasi, mungkin kalau yang belum tercantum, karena total per hari ini itu adalah angkanya luar biasa sekali, yaitu 777, berarti 777. Nah, dari yang sudah terregistrasi, yang sudah melakukan registrasi, dalam kegiatan PKKMB ini ada kepanitiaannya, yaitu di tingkat fakultas, panitia intinya itu ada 10 orang, setelah itu di Humas ada 4 orang, di tingkat
mahasiswa itu ada panitia inti mahasiswa adalah 12 orang, petugas kelas adalah 20 orang. Di mana kegiatan ini akan terbagi menjadi 20 kelompok atau 20 kelas yang akan diisi oleh partisipasi dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sebanyak 80 orang. Setelah itu pengisi acara ada 3 alumni yang akan memberikan motivasi. Setelah itu ada 3 praktisi. Jadi kegiatan ini betul-betul terprogram sehingga kami berharap adik-adik semuanya bisa mengikuti rangkaian PKKMB ini dengan seksama dan dengan serius sehingga semuanya akan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik itu di tingkat fakultas, khususnya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat universitas. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, karena sifat sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu atas laporannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan PKKMB tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti secara simbolik oleh Dekan Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Kepada Bu Dr. Yolanda, mohon izin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tentunya para dekanat yang nanti izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati para kaprodi, sekprodi, para kaswajur, juga kasubag, ya. Kemudian yang saya hormati juga seluruh dosen yang pada pagi hari ini bergabung di acara ini. Kemudian juga teman-teman Ormawa yang pada kesempatan ini full tim ya berada di gedung S lantai 8. Kemudian yang saya sayangi seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya buat maba FEB Usakti. Baik ya, mungkin di mute ya sama hostnya. Baik, Pak apa ya. Saya mulai saja. Sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa hal kepada mahasiswa baru. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan dulu para dekanat. Jadi kalau Ananda semua maba baru mengetahui struktur organisasi di dalam satu perguruan tinggi. Dalam satu organisasi itu ada universitas ya, ketuanya dinamakan dengan rektor, kemudian di universitas itu punya fakultas-fakultas, di Trisakti ini ada 9 fakultas, salah satunya adalah FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, inilah fakultas tercinta kita. Nah, strukturnya di dalam fakultas ini pimpinan tertingginya disebut sebagai dekan, yaitu saya, Yolanda Masnita. Kemudian yang berikut itu adalah Wakil Dekan 1. Wakil Dekan 1 ini membawahi mengenai akademik. Jadi kalau nanti Ananda kesulitan memahami mengenai kurikulum, mengenai pengajaran, ya, punya ide-ide mengenai sistem pembelajaran yang efektif, yang baik, yang diinginkan oleh milenial, silakan untuk menghubungi Ibu Dr. Husna Laila Yusran MM. Oke.
Beliau udah di gedung S, lantai 4, anytime, senangnya pagi-pagi, cepet-cepetan sama satpam ini ya, kalau pagi-pagi, itu pagi sekali sudah hadir di kampus ini. Baik, kemudian Wakil Dekan 2 ini membawahi mengenai keuangan, kemudian juga membawahi mengenai sarana dan prasarana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tapi saya berharap bahwa Ananda sekalian jarang-jarang deh ketemu sama Bu Titi, terutama tidak mengajukan tentang penundaan pembayaran ya. Nah ini yang lagi tren nih saat ini ya, moga-moga tidak itu untuk ketemu Bu Titi, mungkin untuk hal-hal lainnya. Maka Ibu WD2 ini adalah Ibu Dr. Titi Aryati, AK. Baik, kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan dan alumni, sebetulnya tadi sudah sempat mendengar ya panjang ceritanya bahwa kegiatan ini memang ada di bawah WD3, yaitu Bapak Abu Bakar. Pak Abu Bakar ini adalah alumni kita juga ya, alumni FEB Trisakti, cuman beda tahun saja ya. Terima kasih Pak Abu. Baik, nah kemudian untuk perencanaan dan pengembangan serta kerjasama itu ada di Wakil Dekan 4. Ini luar biasa Prof kita nih usianya boleh kolonial, tetapi cara bicaranya, cara bergaulnya ini benar-benar milenial ya Prof kita, Profesor Asep Hermawan. Oke, beliau adalah ahli marketing, jadi luar biasa ya, selalu update dan beliau selalu menjadi pembicara-pembicara di luar negeri, selalu mengikuti exchange lecturing ya. Jadi banyak sekali beliau mengajar di perguruan tinggi negeri di luar negeri ya. Oke, baik, sedangkan untuk Kaprodi dan Sekprodi itu nanti akan diperkenalkan pada saat sesi 1, karena memang sesi 1 itu selain membahas mengenai visi misi di dalam universitas juga akan diperkenalkan struktural atau dosen-dosen yang diberi tugas tambahan baik sebagai Kaprodi maupun Sekprodi. Baik, saya lanjutkan. Jadi Ananda sekalian, hari ini kita melakukan satu kegiatan yaitu pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Tentunya ini menjadi dunia yang berbeda saat masih menjadi siswa SMA dan sekarang sudah menjadi mahasiswa. Jadi kalau yang dulu cuma siswa saja, sekarang sudah mahasiswa. Jadi sudah siswanya sudah yang paling tingginya. Nah, pada saat Ananda memilih Trisakti menjadi tempat untuk meraih cita-cita, yakinkan bahwa apa yang Anda pilih ini merupakan pilihan yang tepat. Pilihan banyak. Saya melihat tadi malam saya sempat membuka data BAN PT, ya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, jumlah perguruan tinggi se-Indonesia itu jumlahnya 4.216 perguruan tinggi se-Indonesia. Itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar masih banyak lagi. Nah, yang terdaftar saja 4.216. Kemudian Trisakti itu rankingnya adalah 27. Jadi kita ini 27 dari 4.000 sekian tadi. Kemudian selain itu Trisakti juga dinobatkan menjadi perguruan tinggi swasta nomor 2 se-Jakarta dan nomor 5 se-Indonesia. Perguruan tinggi swasta nomor 5 se-Indonesia. Kemudian Trisakti juga sudah mendapatkan memiliki QA Star ranking 3, kemudian juga FEB ini sudah memperoleh ISO 9001-2015, kemudian juga memiliki sertifikasi IUNQA, kemudian juga saat ini sedang mengikuti FIBA, ya salah satu akreditasi internasional akuntansi. Nah jadi pilihan adik-adik, pilihan Ananda ingin berkuliah di Trisakti itu adalah satu pilihan yang tepat, mantapkan hati, ya mantapkan hati. Saya tahu ya mungkin ada 1-2 orang di dalam yang hadir pada pagi hari ini masih penasaran sama PTN, masih pengen coba-coba, sudahlah mantapkan hati, kuatkan semangatnya bahwa Trisakti tidak kalah bersaing.
dengan PTN-PTN yang ada se-Indonesia. Ya, karena yang dilihat saat ini itu salah satunya yang dilihat itu adalah akreditasinya. Satu, tadi saya sudah sebutkan, kita terakreditasi dan sudah tersertifikasi juga. Kemudian yang kedua adalah IPK dari Ananda semuanya. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah pentingnya tentunya adalah kemampuan soft skill-nya. Maka itu di FEB khususnya dan umumnya di universitas, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu cukup beragam. Nanti akan diperkenalkan, khususnya besok ya, akan diperkenalkan semua ya unit-unit kegiatan mahasiswa, baik itu lingkupnya di lingkup universitas maupun di lingkup fakultas, itu banyak sekali. Tinggal kita yang memilih. Ya, hidup ini memang pilihan. Mau katanya mau jadi kupu-kupu ya bisa, kupu-kupu kuliah pulang gitu ya, cuman melotot aja gitu ya. Tetapi kalau kita mau berkreatif, kita mau mengimprove diri kita, itu kesempatannya banyak sekali dan luas sekali. Salah satunya tadi kalau kita lihat MC kita ini adalah salah satu mahasiswa di FEB Trisakti, jadi memang Pak Abu di WD3 itu memang punya konsep untuk memberdayakan mahasiswa untuk terjun langsung ke semua kegiatan yang ada. Sekarang Pak Abu sedang menggawangi mengenai salah satu program yaitu FEB Smart. Nah ini juga satu wadah, silahkan untuk teman-teman yang tertarik memulai usaha, entrepreneur ya apapun ya kegiatannya itu memang sudah diwadahi oleh fakultas. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa di 4 tahun ke depan jangan seperti ini masuk kemudian tetap seperti ini juga keluarnya, tetapi saya sangat berharap, kami khususnya dekanat berharap Ananda bisa mengimprove dirinya, mengikuti bahwa kehidupan ini adalah satu proses ya. Kupu-kupu pun tidak langsung cantik pada waktunya ya, tetapi ada proses yang dia harus lalui. Nah, ikutilah proses tadi ya dengan keinginan untuk mengembangkan diri, baik itu hard skill maupun soft skill sesuai dengan zamannya ya. Nah, ini harapan saya. Maka pada pagi hari ini saya membuka acara pengenalan kegiatan pengenalan kampus ya mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjadi anggota baru FEB Trisakti. Selamat juga kita akan memulai perkuliahan di tanggal 6 September hari Senin besok. Semoga semuanya bisa mengembangkan dirinya secara maksimal. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Dr. Yolanda atas sambutan sekaligus pembukaan PKKMB. Dengan lancar, pembacaan doa oleh Bapak Dr. Aikram Faisal Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan PKKMB ini, marilah sejenak kita tundukkan hati kita berdoa semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang beragama lain dipersilahkan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kesalahan ibu bapak kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami, serta kesalahan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, pada kesempatan hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PKKMB tahun ajaran 2021-2022. Semoga kami semua yang hadir di sini mendapatkan ridha dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan, kemudahan, kesehatan, dan keberkahan kepada seluruh pemimpin di fakultas dan prodi kami, serta seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa kami, sehingga kami semua dapat menjalankan kegiatan PKKMB ini, serta dilanjutkan dengan proses perkuliahan dengan baik dan lancar. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk dapat menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa, dan mudahkanlah mahasiswa kami untuk menerima pelajaran yang akan kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah diperoleh bisa bermanfaat bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah mahasiswa FEBU Sakti menjadi insan yang sukses, serta mendapatkan rezeki yang berkah. Jadikanlah mereka rendah hati, berakhlak mulia, dan selalu ingin berbagi dengan sesama. Ya Allah, saat ini negara kami masih berada dalam situasi pandemi. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Jauhkanlah kami semua dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Dan bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, semoga dapat segera diberikan kesembuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Aikram atas pembacaan doanya. Semoga senantiasa dikabulkan doanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa baru yang kami banggakan, sekarang di atas panggung secara virtual, kedatangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Silahkan Bang, boleh langsung aja perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri yang terhormat Ibu Dekan beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Ronald Novriagan selaku dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, siap. Dipanggilnya Bang apa nih? Panggil aja Bang Ronald. Bang Ronald, baik. Mungkin Bang Ronald bisa menceritakan sedikit dulu pas maba, mungkin nggak kayak sekarang ya, karena kita dilanda oleh pandemi COVID-19, jadi semuanya serba online. Nah, dulu pas PKKMB Bang Ronald nih kan offline nih Bang. Coba mungkin Abang bisa menceritakan keseruan dari PKKMB yang offline gitu Bang. Oke, gini, untuk PKKMB, untuk di angkatan saya, kebetulan saya dari angkatan 2017, dulu tuh namanya bukan PKKMB Kak. Oh, apa dulu tuh Bang? Namanya PPSMB. Oke, apa tuh? Kesingkatannya dari apa? Udah lu. Udah mahasiswa akhir. Mulai ingatnya Iya, baik. Nah, Oke. dulu tuh PPSMB 2017 itu dilaksanakannya di Kampus F. Mungkin dari teman-teman juga tahu Kampus F itu ada di Cempaka Putih. Nah, sebelum PKKMB di fakultas kan ada PKKMB Univ. Mungkin dulu itu juga namanya PPSMB. Yang di ininya temanya Trisakti Muda tuh. Masih ingat nih kalau Trisakti Muda ini?
Jiwa muda gitu ya jiwa Bang. mudanya disemangatin terus. Nah, dulu di angkatan saya 2017 itu offline dan itu dilaksanakannya 2 hari. Dan briefingnya juga kita ketemu offline nih Kak dulu. Nah, mungkin dari teman-teman juga nih, nggak ini ya dari online juga ya sekarang ya. Iya, kebetulan. iya. Nah, terus di periode saya dulu di angkatan saya 2017 itu di hari pertama mungkin kumpul nih pakai kemeja putih. Di hari kedua ada senam paginya nih Kak dulu. Kalau diingat tuh sebenarnya senam paginya yang serunya itu bentuk kebersamaannya sih yang ada. Oh iya, Jadi iya, kita iya. kumpul di tengah-tengah lapangan kampus F, di situ kita dengerin materi yang dibawakan. Nah, mungkin yang paling tertarik itu di hari keduanya Kak aku. Oh gitu. Kenapa di hari keduanya? Mungkin pengalaman ini dari teman-teman Ormawa nih. Dari dulu aku ingat tuh dari kongres presiden mahasiswa. Nah, itu kayak gak sebuah mimpi tapi kita yang menjalani dulu nih karena kita fokus di kuliah ini sebenarnya akademisi dulu nih. Oke, baik, Gitu. baik. Nah, setelah masuk nih, cemplung nih istilahnya nih, cemplung saya Iya, nih. iya. Cemplung di dunia kampus, tertarik nih dengan kegiatan Ormawa, organisasinya nih. Nah, itu sih Kak kalau dari pengalamannya nih. Oke. Untuk PKKMB dulu. Oh gitu ya, jadi kalau offline itu mungkin yang ngebedain ada senam paginya tadi ya Bang ya? Yes. Atau mungkin Bang Ronald mau nunjukin nih senam paginya kayak gimana? Tunggu. Jangan. Iya. Oke Bang Ronald, itu dari PKKMB yang offline kurang lebih saya juga sama seperti Bang Ronald ya. Mungkin kita juga mau kasih tahu rekan-rekan mahasiswa baru nih, gimana sih keseruan bergabung dengan Ormawa. Mungkin Bang Ronald itu bergabungnya dari Ormawa mana dulu nih, biar adik-adik di sini juga bisa tahu gitu Bang. Oke. Untuk bergabung di Ormawa nih, sebelum saya jadi ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa ini, kebetulan saya di angkatan 2017 dulu itu saya ada dulu Kak, namanya itu mungkin di setiap jurusan juga ada. Itu namanya dialog kelembagaan atau dialog interaktif yang ada di akuntansi. Nah, aku masuk dulu nih Kak di situ. Di situ dari alumni untuk menjadi pembicaranya, alumni untuk jadi pembicara di dalam acara dialog itu, yang atau dialog kelembagaan atau dialog interaktif. Nah, di situ aku ketahuin. Nah, di situ udah selesai, baru ada namanya tahap screening. Tahap screening itu ya, untuk tahap screening itu yang pertama itu untuk pengrekrutan Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan dulu sebelum masuk di eksternal. Nah, kalau untuk eksekutif ini kan lingkupnya eksternal. Jadi kita di internal. Kebetulan aku dari angkatan 2017 jurusan akuntansi. Setelah itu udah masuk tahap screening, barulah di situ dapat materi, dapat pengalaman-pengalaman yang dari angkatan 2016 atau 2015. Jadi sebenarnya keseruannya juga Kak, kita masuk ke dalam situ, kita dapat mentoring juga Kak. Oh gitu. Kebetulan kan 2016 kita, angkatan 2016 itu sama 2017, selaku saya sendiri 2017, itu mereka turun langsung, apa kebutuhan kita nih, gitu Kak. Dan juga kita misalnya kesulitan juga di gedung S di akademisi. Nah, ketemu dekanat, mereka juga bisa bantuin pertemuin juga nih kita sama dekanat. Gitu. Jadi aku bingung nih misalnya, kalau sekarang kan Aswadek mungkin dari Pak Rici, Bu Wajeng dan Bu Indi. Dulu tuh ada Bu Lydia itu. Takut nih kita ketemu, nah kita minta dikawanin. Dan biasanya kita ke ini juga di Masrum di lantai 2 Pak Gunarto juga itu ditemenin juga, masih kaku lah dulu. Setelah itu barulah setelah dimasuk himpunan, saya nggak langsung juga masuk di eksternal nih di Badan Eksekutif. Jalanin dulu program kerja. Nah, makin tertarik nih. Udah pengalaman kita di program kerja di jurusan, makin tertarik di lingkup luarnya. Oh, gitu, Mungkin di Badan Eksekutif ini ada nih yang bisa saya bawa nih inovasi gitu di lingkup fakultas. Nah, dulu saya juga sebelum jadi ketua BEM ini menjabat sebagai ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi. Gitu. Saya di situ improve dalam artian di sini kita ngarah yang benar aja lah, mencari regenerasi gitu. Di Trisakti ini orang bermindset senioritas atau apa gitu, itu sebenarnya pikiran buruk aja yang ada di pikiran kita Kak. Itu nggak bener ya Bang ya? Menurutku enggak. Kenapa enggak? Itu tergantung kita ngejalaninnya. Kadang yang memikirkan senioritas atau apa, itu sebenarnya dia takut
untuk dalam hal melakukan sesuatu di lingkup akademisi, gitu Kak. Oke, jadi itu dia kisah dari Bang Ronald. Terima kasih banyak Bang Ronald sudah memperkenalkan diri dan juga sudah memperkenalkan Badan Eksekutif Mahasiswa kepada rekan-rekan mahasiswa Trisakti Baru. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Safira. Oke, selanjutnya akan ada karakter building oleh Insinyur Sutoro. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau merupakan Human Resource Magister Management University of Mercu Buana. Beliau juga menempuh pendidikan Chemical Engineer di Universitas of Jayabaya, Jakarta. Lalu juga beliau memiliki sangat banyak experiences. Yang pertama, beliau merupakan owner at Agen Bright Gas Jakarta. Beliau juga merupakan Director of PT Al-Fatih Berkah Sejahtera. Beliau juga merupakan owner Al-Fatih Rencar dan Pasar Sembako Murah Jakarta. Dan beliau memiliki beberapa sertifikasi. Yang pertama ialah Certified Brain Development, Certified Hypnosis, Certified Genius Learning, and many more. Beliau juga memiliki buku dan modul berupa Kepelaporan Pemuda, Bontang Berbudi Luhur, AMT for Students, Character Building, and many more. So itu dia CV beliau secara singkat. Sebelumnya saya ingin sapa dulu kepada Bapak Sutoro. Halo, apakah sudah terhubung? Baik, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Sutoro, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, ya, luar biasa. Baik, ini sebuah kesempatan luar biasa. Di pagi hari ini kita bersama-sama silaturahim, sharing bersama kaitan dengan karakter building. Izin saya ingin share materi kita pagi hari ini. Baik, karakter building motivation and motivation, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Trisakti. Selamat datang di kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, karena hari ini kesempatan untuk menjadi mahasiswa semakin berkurang lagi. Kenapa? Karena pasca pandemi ini banyak sekali orang-orang yang justru malah melahirkan mahasiswa-mahasiswa baru, rekrutmen mahasiswa baru. Ini sebaliknya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung, banyak juga yang berguguran karena berbagai macam hal. Bagi para sahabat-sahabat semuanya, hari ini adalah kesempatan yang langka. Kalau riset sebelumnya kurang dari 10% orang yang pernah mengenyam kata mahasiswa, maka hari ini jauh berkurang, dan hari ini teman-teman semuanya mendapat kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini
Saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya. Mengawali, silahkan boleh ditulis di kolom chatnya. Ketika melihat gambar seperti ini, kira-kira apakah yang ada di benak teman-teman semuanya? Silahkan tuliskan. Ya. Ada apa saja itu? Wah, berbagai macam. Penguin, hewan. Ya. Mata kepala kita sendiri biasanya tertuju pada satu tempat saja dan menutup tempat yang lain yang mungkin tidak terlihat. Dan hari ini adalah terjadi. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, gambar di depan ini adalah gambar apa? Gambar apa? Ini namanya binatang baru, namanya kupin. Ya, apa itu kupin? Kucing penguin. Ya, sekarang teman-teman semuanya, setelah melihat binatang ini, coba pejamkan mata teman-teman sejenak, kemudian bayangkan yang tadi dilihat. Bisa melihat, bisa membayangkannya? Nah, jika bisa maka silahkan anggukkan kepalanya. Nah, kenapa saya sampaikan ini kupin, kucing penguin? Karena hari ini perubahan itu begitu cepat. Dan sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin terjadi hari ini. Ya, nanti saya akan ceritakan juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang hari ini terjadi yang sebelumnya orang mustahil terjadi. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ya, kira-kira setelah melihat video itu apa yang ditangkap? Silahkan boleh tuliskan di kolom chat, singkat saja. Oh, apa? Uang kaget. Waduh. Ya, ada banyak uang dan yang lain. Ya. Lotre, apa lagi nih? Yang dapat lotre. Kriminalitas. Koruptor. Ya. Macam-macam. Begal, nodong. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Satu hal teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan. Dari video tadi, kalau kita lihat dari sisi negatif, itu banyak sekali yang muncul. Ya, ada nodong, ada begal, ada nagih utang, ada maling, dan yang lain. Tapi saya ingin memunculkan teman-teman semuanya dari perspektif yang positif. Apa contohnya? Karena tadi seorang maling, begal, atau rampok bank sudah merampok bank dan berhasil mendapatkan uang. Setelah dapat uang, seorang manajernya menanyakan kepada maling tersebut, uang yang sebegitu banyak yang kau dapatkan ini, ceritanya, rencananya untuk apa? Ternyata seorang maling tersebut, rampok tersebut nggak bisa jawab, dia bingung. Dan hebatnya lagi si manajer ini langsung menyampaikan, ini ada peluang atau potensi untuk menjadi seorang investor. Jadi kembaliin aja uangnya jadi investor. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman semuanya,
untuk sesuatu hal yang negatif saja, untuk sesuatu hal yang kriminal saja, untuk sesuatu hal yang mungkin itu dilarang oleh agama dan hukum, itu harus memiliki tujuan dan visi. Apalagi teman-teman semuanya hari ini menjadi mahasiswa harus memiliki tujuan dan visi yang luar biasa. Harus tahu apa dan mau ngapain jadi mahasiswa. Ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya kenapa kamu jadi mahasiswa, tujuannya, arahnya, visinya bingung. Nah, ketika ditanyakan hal itu kepada teman-teman semuanya, maka silahkan. Apa visi dan tujuan teman-teman menjadi seorang mahasiswa? Silahkan tuliskan secara singkat di kolom chat. Pikirkan, kemudian boleh tuliskan. Silakan dituliskan. Membentuk pribadi yang arif, penimba ilmu, berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi kaya, jadi sarjana, menjadi sumber daya manusia berkualitas, ngembangin bisnis, apalagi silakan. Saya mau kaya, mau jadi bisnis, jadi orang sukses. Wow, macam-macam. Buat lapangan pekerjaan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, oke. Sip, terima kasih, dicukupkan. Jadi YouTuber. Jadi sultan. Ya, pengen banyak sedekah, ya. Satu lagi teman-teman semuanya, oke, dicukupkan chatnya. Ketika teman-teman semuanya ingin menjadi seseorang pribadi yang positif, itu adalah modal awal teman-teman melangkah menuju kebaikan, menuju manusia yang sebenarnya. Karena manusia yang paling baik, yang sebenarnya adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, tajamkan lagi, kemudian teman-teman semuanya buat sebuah parameter. Kenapa? Karena kalau menjadi orang sukses, sukses menurut teman-teman pasti beda dengan orang lain. Yang dimaksud sukses teman-teman itu apa? Misalnya, IPK-nya minimal 3,5 ke atas. Nah, lulus dalam waktu 3,5 tahun misalnya. Nah, atau lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi kunci visinya, kebaikannya didetailkan lagi. Kenal dengan orang yang di depan teman-teman semuanya? Ya. Orangnya kenal, baru ngomong beberapa menit ya di hadapan teman-teman semuanya. Hari ini, pagi ini baru ngomong beberapa menit, tiba-tiba orang itu mengeluarkan sebuah pisau. Ya. Dan pisau ini biasanya ketika offline saya sampaikan, saya akan lemparkan ke arah teman-teman semuanya. Baru kenal beberapa menit, baru ngomong beberapa menit, sudah ngeluarin pisau dan melemparkan pisau ke arah teman-teman semuanya. Kira-kira apa pendapat teman-teman semuanya terhadap diri saya? Silahkan boleh dituliskan di kolom chatnya. Apa kira-kira pendapat teman-teman? Serem. Bapak ganteng, wih. Ngelempar pisau bapak ganteng. Nih takut, pembunuh, keren, jahat. Ya. Wah, tes mental. Psiko. Waduh. Atraksi. Waduh, semuanya. Psikopat. Oke, siap. Terima kasih. Hampir
kebanyakan yang menulis ini adalah prasangkanya negatif. Sebagian ada yang positif, sebagian standar. Saya ingin sampaikan kembali kepada teman-teman hari ini, saat ini, di kondisi hari ini, maka berikan respon awal prasangka kepada saudaranya, sahabatnya, temannya, dosennya nanti dengan prasangka yang positif. Contohnya apa? Ya, ketika offline saya sampaikan ini, saya melempar pisau ke arah teman-teman ada maksudnya. Karena saya melihat ada seekor binatang yang siap menerkam teman-teman di belakang sana. Jadi saya melemparkan pisau itu walaupun belum kenal adalah untuk menyelamatkan teman-teman. Nah, ketika teman-teman tahu pendapat saya, alasan saya, mohon maaf, maka teman-teman akan berubah langsung pendapatnya 180 derajat. Ya, yang tadinya negatif langsung jadi wow, luar biasa. Belum kenal, nolong. Belum kenal, bantu. Belum kenal, peduli sama saya. Nah, inilah hal yang harus kita lakukan di kondisi hari ini, teman-teman. Berpikir positif dengan segala kondisi. Karena apa? Karena kondisi keterbatasan, kondisi kesulitan, kondisi berbagai macam hal terjadi hari ini, dan kita harus bantu selesaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya melihat pemandangan yang sangat indah. Ya. Lihat pemandangan yang sangat indah sambil menghirup nafas segar di tempatnya masing-masing. Nikmat sekali. Saya ingin sampaikan teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin berada di rumah, teman-teman mungkin berada di suatu tempat, ada yang di kampus, ada yang mungkin di tempat lain. Tapi ketika yang teman-teman lihat adalah gambar di depan, maka semuanya melihat keindahan dan kesegaran. Kenapa seperti itu? Karena yang kita lihat masuk dalam otak kita, pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Maka hari ini, saat ini, budayakan, biasakan untuk senantiasa berpikir positif. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi pikiran kita, dan kita bisa meriset pikiran kita dengan cara-cara memikirkan dan berprasangka positif. Ya, dari tempat ini teman-teman semuanya, kita berpindah ke tempat lain. Masya Allah, luar biasa. Karena hari ini kita mudah berpindah-pindah tempat secara virtual gitu ya. Nah, rasakan suasana yang ada, masih di lokasi yang sama, dengan melihat suatu pemandangan yang beda, maka kita langsung merasakan hal yang beda. Dan hari ini kita biasakan sudut pandang kita tadi dari kuping, kucing, pinguin, ada hal yang tidak bisa kita lihat. Dari tadi kita belajar bersama tentang sebuah pisau yang dilemparkan, maka tiada kata lain untuk senantiasa berpikir positif terhadap kondisi yang hari ini terjadi. Ya. Dari tempat itu, kita pindah lagi ke tempat yang lebih luar biasa kita lihat di depan. Indahnya, nikmatnya, suasana di sini. Dan di sini banyak sekali oksigen yang segar, yang nikmat yang bisa kita hirup. Rasakan kenyamanannya, rasakan keindahannya, diri kita pun menjadi tenang. Satu hal teman-teman, pagi hari ini saya ingin bercerita
tentang sebuah benda. Benda ini namanya oksigen. Kalau teman-teman lihat di marketplace, bukan iklan ini ya, di tempat yang paling murah, ini salah satunya di Tokopedia, kita lihat berbagai macam harganya. Dari 65.000 sampai yang paling murah 46.000. Ya. Pak, Bapak jualan oksigen ya? Bukan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di sini, yang paling murah ada 46.000. Sudah terjual 3,1 ribu. Kita ambil angka yang termurah. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Alat ini, cara pakainya, dihirup, ditekan selama 2 detik. Ya, pemakaiannya selama 75 kali pemakaian. Berarti 2 dikali 75 detik, yaitu 150 detik atau 2,5 menit. Ini bukan 41 ya, 46.000 berarti salah ketik. Ya, 2,5 menit menghirup napas 46.000. Bayangkan. Setelah 2,5 menit, berarti harus bayar lagi, 46.000 lagi kedua. Kalau kita perhitungkan, pemakaian selama 1 jam, maka sekitar 1 juta. Luar biasa. Untuk bernafas selama 1 jam saja, sudah ada nilainya 1 juta. Kita nih pelatihan 1 jam pertama, untuk nafasnya saja kalau dinilai sudah bayar senilai 1 juta. Mampu? Mungkin ada yang mampu. 1 jam, 1 juta. Tapi coba kita cek. Pemakaian selama 1 hari untuk bernafas 26,5, hampir 26,5 juta. Luar biasa. Ini hanya untuk bernafas. Belum untuk melihat, belum untuk mendengar. Dan kalau kita hitung pemakaian selama 1 bulan, maka hampir 800 juta nilainya. Ada yang sanggup. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan nikmat kepada kita, gratis. Dan kalau kita hitung pemakaian selama 1 tahun, maka 9,5 miliar. Ya. Ini setahun. Kalau usia kita 10 tahun, maka 95 miliar. Kalau usia kita 20 tahun, maka hampir 200 miliar hanya untuk bernafas. Lalu pernahkah kita menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Kau telah memberikan nafas ini gratis. Belum lama kita melalui bagaimana kesulitannya oksigen, bagaimana orang terbatas membutuhkan oksigen, ketersediaannya tidak ada untuk bantuan kehidupan.
hari ini, selama ini, bertahun-tahun, kita dapatkan nikmat itu secara gratis. Maka marilah bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan nafas ini gratis. Mata melihat ini gratis, kuping mendengar ini gratis. Karena banyak sekali orang yang keterbatasan secara fungsi membutuhkan banyak harta, uang yang diberikan, yang dikeluarkan untuk menyelamatkan kehidupan. Jadi hari ini, pagi hari ini, satu hal tambahan, mari kita bersyukur secara penuh karena kenikmatan yang Allah berikan, Tuhan yang Maha Kuasa karuniakan kepada kita, diberikan secara gratis. Lantas bagaimana dengan diri kita? Kita diberikan sesuatu dari teman, hadiah, makanan, minuman, atau benda, itu senangnya luar biasa. Bahkan nggak dilupain, bahkan merasa pokoknya engkau yang paling berharga. Ini Allah Tuhan yang Maha Kuasa berikan kepada kita terus menerus dan diberikan secara. Maka mulai hari ini, teman-teman semuanya, kalau yang ingin jadi kaya, teman-teman sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa kaya. Bersyukur. Hanya bentuknya mungkin bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi hari ini setelah mengetahui ini adalah sesuatu hal yang senantiasa kita dapatkan dan kita harapkan, terus bertambah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, seandainya lautan seluruh di dunia ini dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan penanya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka nggak akan sanggup untuk menuliskan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat-nikmat hari ini. Dan insya Allah, Allah berikan bertambah terus kenikmatan kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, di hadapan teman-teman ini melihat ada berbagai botol, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ada 7 botol kosong di hadapan teman-teman, dan botol ini bergantung dengan isinya. Apa maksudnya? Kalau botol pertama sebelah kiri misalnya, saya isikan teman-teman semuanya air dari air kali yang kotor, maka teman-teman saya tanya berapa nilainya kira-kira kalau diminta untuk beli. Mungkin teman-teman berpikir, buat apa air kotor kali itu? Pindah ke botol kedua, isinya bukan air kali, air keran. Air keran, kira-kira berapa kalau harus beli? Mau nggak beli atau seperti itu? Oh, buat apa? Air keran banyak, saya juga boleh bisa ngambil dimanapun. Botol ketiga kira-kira saya isikan air putih yang dimasak. Oh, nih sudah mulai nih. Ada harganya berapa? Oh, kalau haus boleh juga nih. Tapi masa harus beli? Kan air banyak. Botol ketiga
Saya isikan air aqua. Mohon maaf menyebut merek misalnya. Ya. Maka oh bolehlah saya beli 500. Ya. Botol kelima diisikan lagi air zam-zam. Pasti lebih mahal lagi dari botol ke-4. Botol ke-6 diisikan lagi parfum. Nah, dan botol ke-7 diisikan parfum terbaik yang ada di Indonesia atau di muka bumi. Maka botol ke-7 itu lebih teman-teman lihat dan inginkan karena memiliki nilai. Sebelumnya botolnya sama-sama kosong, tapi setelah diisi, maka pandangan orang lain, pandangan kita akan tertuju kepada isi yang memiliki nilai. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, hari ini adalah awal teman-teman menjadi botol kosong semua menjadi mahasiswa baru. Hari ini adalah awal semua teman-teman menjadi mahasiswa di Universitas Trisakti masuk ke dalam sebuah sistem. Botolnya masih kosong. Sebentar lagi sudah mulai mengisi sedikit demi sedikit isi botol tersebut. Apa isinya, bagaimana bentuknya, bergantung dari teman-teman semuanya. Kalau teman-teman biasa aja, nyarinya yang biasa aja, maka menjadi botol yang mungkin ketiga. Atau mohon maaf sebaliknya, kalau teman-teman justru malah bukan memanfaatkan, justru malah tidak bersyukur, ketika jadi mahasiswa malah nggak ngerjain tugas, malah nggak disiplin, malah hal-hal negatif dilakukan, maka itu menjadi orang yang pertama, melihatnya saja nggak mau, nggak bernilai. Tapi kalau teman-teman isi kehidupan menjadi mahasiswa ini dengan hal-hal yang positif, keseriusan, adab yang baik, maka luar biasa. Teman-teman menjadi botol ke-5, 6, dan ke-7. Orang yang dinilai, orang yang dilihat, orang yang ingin ketika orang lain melihatnya, ingin dekat dan ingin mendapatkannya. Banyak sekali mahasiswa ingin jadi sesuatu yang bekerja dan yang lain ketika kuliah. Maka ketika isi botol tersebut bagus, nggak usah ditawarkan, maka akan ada orang yang mencari. Itulah intinya. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, titik awal teman-teman memperbaiki diri, mengisi botol-botol itu dengan kebaikan dan prestasi-prestasi. Siap teman-teman semuanya? Kalau siap, boleh jempolnya 2 tangan ke depan kameranya masing-masing. Wah, luar biasa. Baik. Ya, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Baik. Nah, saya ingin tampilkan 2 tokoh, 2 orang yang ada yang kenal teman-teman kalau melihat gambar ini? Siapa kira-kira? Ya, siapa? Ya, betul sekali, Sarpa. Siapa namanya? Betul sekali. Ya, Sarpa dari Everest. Ya. Puncak gunung tertinggi di dunia, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Ya. Orang yang pertama kali mencapai puncak tertinggi di dunia. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa ketika Edmund Hillary dan Tenzing Norgay bersama-sama, ya, naik puncak gagal. Edmund Hillary menginginkan untuk menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di Mount Everest. Nah,
Ketika dia coba gagal, akhirnya setelah berkali-kali dia bertemu dengan Tenzing Norgay, seorang Sherpa, penunjuk jalan untuk mencapai ke gunung. Ya. Ternyata dia berliku-liku terus, cerita singkatnya, sampailah kepada puncak. Dan ketika turun, total didokumentasi, disampaikan. Siapa yang menginjakkan kaki duluan di puncak paling atas? Jawabannya? Kalau secara logika, namanya Sherpa, penunjuk jalan yang di depan, itu pasti dia berada di depan dan menginjakkan kaki duluan sebelum Edmund Hillary. Seluruh orang foto dokumentasi ke Edmund Hillary. Ada satu reporter deketin Tenzing Norgay. Dia tanya, Tenzing Norgay, kamu kan menunjuk jalan ke atas gunung Everest, ya, gunungan Everest, ya. Selama perjalanan kamu berada di depan, betul? Sampai atas juga kamu di depan, iya betul. Berarti harusnya yang menginjakkan kaki pertama kali bukan kamu, bukan Edmund Hillary, adalah kamu. Apa jawab Tenzing Norgay? Dia jawab, betul sekali. Dari awal perjalanan, pertengahan, hampir sampai atas, ketika di atas pun saya selalu di depan. Namun ketika saya melihat beberapa langkah lagi mencapai puncak, maka saya hentikan langkah saya dan saya persilahkan Edmund Hillary untuk melangkah duluan menginjakkan kakinya di titik paling puncak. Lantas si wartawan itu bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Karena untuk mencapai titik tertinggi puncak Gunung Everest bukan cita-cita saya. Itu adalah cita-cita Edmund Hillary. Luar biasa. Hari ini cita-cita yang luar biasa dari para dosen-dosen Trisakti adalah meluluskan lulusan terbaik, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang berada di hadapan saya. Hari ini, cita-cita besar mereka adalah meluluskan lulusan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah, hari ini teman-teman semuanya diajak bersama masuk dalam sistem, ikuti dengan baik, dan berikan kesempatan-kesempatan itu supaya kita mencapai prestasi yang terbaik. Lantas bagaimana hubungannya dengan Edmund dan Tenzing? Setiap kita tadi ketika nanya visi dan tujuan masing-masing itu berbeda-beda. Maka hari ini mari kita saling membantu, memuluskan, melanjutkan, mendukung sahabat-sahabat kita, teman-teman kita satu angkatan, satu kampus untuk senantiasa bisa mencapai cita-citanya. Ya, hari ini teman-teman semuanya sudah mendapatkan kesempatan itu. Nah, hari ini pilihan teman-teman untuk melanjutkan berbuat baik supaya apa? Ketika satu orang mendukung orang lain, satu orang mendukung orang lain, satu orang mendukung orang lain, terus saling mendukung, maka kita akan naik lagi, naik levelnya lagi bersama-sama menjadi yang terbaik. Ya, dan anehnya ini di Nepal diabadikan sebagai nama airport, ya, nama bandara. Dan nama bandaranya bukan Hillary Tenzing, tapi Tenzing Hillary Airport. Ya, untuk menunjukkan bagaimana pembelajaran yang luar biasa dari kedua orang ini. Baik.
Ada seorang anak bertanya sama bapaknya, "Pak, apakah balon yang hitam itu juga bisa terbang?" Lantas si ayahnya menjawab, "Nak, bukan warna balonnya. Lagi-lagi, tapi isi balon itulah yang membuat bisa terbang." Jadi hari ini marilah sama-sama dengan keterbatasan kondisi yang ada, kita berikan sesuatu yang optimal. Adanya kita mengikuti di rumah di kondisi tidak temu, tidak offline, maka berikan keseriusan kita dalam mengikuti pembelajaran. Saatnya Anda menjadi Tenzing Norgay, melahirkan sang bintang. Ketika seseorang melahirkan bintang, maka kita berada dalam kumpulan bintang-bintang semua. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya lulus maksimal tepat waktu, minimal lulus cepat semuanya. Lebih cepat dari yang normal. Amin. Ya. Dan semuanya juga bisa lulus dengan nilai-nilai yang prestasi. Ini rumusnya teman-teman semuanya. Apa rumusnya? Sebagian kita bedah tadi. Yang pertama yaitu enormously grateful. Bersyukur dengan sungguh-sungguh, bersyukur dengan optimal, bersyukur dengan luar biasa. Jadi kita menjadi pribadi yang terbaik. Rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa ditunjukkan dengan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Ditunjukkan dengan memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita miliki. Keseriusan yang terbaik terhadap yang kita punya. Yang kedua, memiliki motivasi, visi, tujuan. Karena ketika teman-teman sudah memiliki rasa syukur, sudah memiliki sesuatu yang ingin diberdayakan, maka harus ada tujuan arah kemana melangkah. Ya, motivasi yang kuat itu nanti fondasinya lebih banyak yang tidak terlihat. Nanti kita akan bedah. Yang ketiga, motivasi saja nggak cukup, rasa syukur saja, merasa bahagia, merasa bersyukur nggak cukup, tapi harus dibuktikan dengan tindakan, action. Dan akhirnya, keikhlasan dalam akhir optimalisasi kita yang kita lakukan itu harus kita miliki. Karena segala kebaikan-kebaikan, segala sesuatu hal yang mungkin tidak kita harapkan, setelah kita melakukan dengan optimal, melakukan dengan baik, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Ya. Masuk ke motivasi, sahabat-sahabat semuanya. Ini seperti teori gunung es, ya. Tinggi, menjulang, luar biasa, kokoh. Ternyata setelah kita lihat, kira-kira bagian es yang tidak terlihat, yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak terlihat. Ini yang sebenarnya. Bagian es yang tidak terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat. Ya. Kalau teman-teman makan minum es teh manis, ada esnya, cemplungin esnya, maka terlihat sebagian kecil esnya muncul di permukaan,
Justru sebagian besar ada di dalam permukaan. Ini seperti teori motivasi. Orang yang kelihatan semangat, orang yang kelihatan antusias, orang yang senantiasa bergairah, pasti ada sesuatu yang menggerakkan di bawahnya. Apa itu? Landasannya ada bagian tengah, ada bagian bawah. Ini dibagi menjadi dua bagian yang tidak terlihat. Bagian tengah itu adalah landasan logika berpikir. Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat? Itu masih dalam kerangka berpikir. Landasan yang bawah itu adalah landasan yang paling kokoh dan tidak akan mampu untuk digoyangkan. Itu adalah landasan idealisme, nilai spiritual. Apa contohnya? Saya sering sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Ada yang pakai jam di sebelah kanan, ini sebelah kanan saya. Nah, ada banyak. Ketika saya sampaikan jam ini silahkan dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Oh, nggak nyaman, Pak. Nggak enak, saya biasa pakai sebelah kanan. Sekarang saya sampaikan, kalau kamu mindahin jamnya dari kanan ke kiri, maka selama pelatihan saya, selama bareng ini, maka dapat 100.000. Maka walaupun nggak nyaman, dapat 100.000, saya pindahin jamnya. Dicopot, dilepas ke sebelah kiri, dapat 100.000. Atau 100.000, enggak kalau 100.000. Saya tanya, misalnya 200.000 atau 500.000 atau 1 juta, wah langsung pindahin tuh buru-buru. Kenapa? Karena landasan logika berpikir, actionnya, motivasinya, dorongannya langsung, manfaat nih, gak ada ruginya, maka saya pindahkan. Landasan itu mudah digoyahkan, landasan yang tengah. Yang muncul ke permukaan orang pakai jam, bisa di kanan, bisa di kiri. Ketika di kanan dia punya alasan, landasan tengahnya. Ketika dipindahkan ke kiri, maka berubah, mampu digoyahkan. Itu landasan logika. Kalau masih pakai logika. Landasan nilai, idealisme, spiritual, contohnya seperti apa? Kalau spiritual, saya ingin sampaikan biasanya, di pelatihan saya sampaikan, saya tanyakan kepada orang-orang yang mengenakan jilbab. Saya tanya, kalau tadi 1 juta, sekarang saya tanya sudah berapa lama pakai jilbab? Kalau dia jawab 3 tahun, 5 tahun. Sekarang boleh enggak? Saya kasih 5 juta, jilbabnya dilepas. Wah, Bapak, jangan. Langsung semuanya menyeru. Banyak yang menolak. Bahkan dianya pun nggak suka. Kenapa? Karena itu adalah landasan idealisme, nilai spiritual. Ya, walaupun angkanya sudah tinggi, tindakan yang terlihat pakai jilbab, ketika diubah, nggak mau orang ikut, nggak mau mengikuti orang itu. Mohon maaf. Kenapa? Karena nilainya kuat. Jadi mari sandingkan ke kampusnya kita, ngampusnya kita, belajarnya kita, masuk universitasnya kita, tidak hanya ingin sukses secara dunia, tapi juga kita ingin sukses di akhirat yang kekal nanti. Jadi belajarnya kita tadi ada tolabul ilmi, menuntut ilmu, menjadi orang yang bermanfaat, itu luar biasa. Landasan-landasan spiritual yang kuat. Jadi sebanyak-banyak alasan dalam motivasi itu semakin baik. Munculkan alasan-alasan yang banyak hingga kita menjadi kuat dan kokoh. Ya. Tantangan kepemimpinan karakter dari buku Leadership Challenge. Ya. Ini ada
20 karakter pemimpin. Bisa diandalkan, tegas, kompeten, terus terang, berambisi, berani, perhatian, kedewasaan, penguasaan diri, dan yang lain-lain. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, 3 karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dari 20 ini silakan diurutkan. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Silahkan tuliskan di kolom chatnya. Ya diurutkan ya. Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Kalau nyebutnya misalnya mandiri, jujur, mendukung, berarti mandiri yang pertama. Kalau berani, perhatian, kedewasaan, berarti berani yang pertama. Misalnya. Silahkan diurutkan. Atau ada angkanya juga lebih baik. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Setia, jujur, tegas. Tegas, adil, jujur. Tegas bisa diandalkan, cerdas. 1 jujur. Bertanggung jawab. Ya, silakan tuliskan. 3 ya. Kalau 1 jujur, 2-nya nggak ada. Tegas, berpikiran maju, jujur. Oke. Baik. Nah, ini dilakukan survei, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Jadi dilakukan survei oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Dan pemimpinnya beda-beda. Di tahun 1987 disurvei dengan pemimpin-pemimpin dunia. Di tahun 1995 disurvei lagi. Kemudian di tahun 2002 disurvei lagi. Ada 1 karakter yang senantiasa muncul di awal dan itu sama. Jadi sama karakter itu muncul di tahun survei pertama, survei kedua, dan survei ketiga. Karakter pemimpin dengan pemimpin-pemimpin yang berbeda di dunia, ternyata ia adalah, kita lihat sama-sama. Iya, betul sekali tadi yang jawab jujur. Ya. Jadi karakter jujur itu luar biasa buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya, buat pemimpin yang ingin jadi pemimpin. Jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada organisasi, dan jujur kepada masyarakat, bahkan jujur terhadap bangsa dan negara, agama, dan seluruh dunia. Mahal sekali kejujurannya. Ya, sudah banyak kasus-kasus contoh nilai kejujuran yang luar biasa yang ditanamkan dengan berbagai macam cerita. Sebelumnya kita pernah dengar ada seorang office boy di suatu bank mandiri syariah. Dia menemukan uang di tempat sampah senilai kurang lebih 100 juta, dikembalikan. Nemu uang 100 juta dikembalikan. Ketika uang 100 juta saja dikembalikan, pasti dia kalau nemu 10.000, 100.000, sejuta, pasti dikembalikan. Uang 100 juta aja dikembalikan gitu. Akhirnya luar biasa, setelah dikembalikan kejujuran yang luar biasa pada saat itu, keberkahan menyertainya. Dia beserta keluarganya, ada yang memberikan hadiah pergi haji sekeluarga.
ada yang memberikan beasiswa, ada yang memberikan sebuah penghargaan-penghargaan lain, nominal uang, nominal benda. Dan ketika itu diperhitungkan ternyata nilainya jauh lebih besar dibandingkan yang dia kembali. Dan integritas yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang office boy tersebut. Ya, karakter kejujuran ini penting. Ketika teman-teman mengikuti Zoom, ketika teman-teman sedang perkuliahan, adanya di rumah masing-masing, maka penting kesiapan kejujurannya. Marilah kita jadi diri yang senantiasa memiliki karakter pemimpin dan mengembangkan nilai terbaik dari kepemimpinan itu, karakter kejujuran bagi diri kita. Baik, kita saksikan, simak video berikut ini.
Baik, luar biasa. Ya. Jadi ini sebelumnya adalah orang yang tim yang kalahan. Dia bertemu coachnya, pelatihnya. Akhirnya tim kalah itu bisa memiliki kekuatan dan memiliki kemenangan nanti di film utama. Ketika teman-teman lihat bagaimana satu leadernya itu dibuang dari pikiran-pikiran negatif yang tidak mampu dengan melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Sebelumnya dia menyampaikan, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tapi ketika dicoba, dilakukan, bahkan hasilnya ternyata jauh di luar batas prestasi yang dia perkirakan. Hari ini teman-teman semuanya, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang diberikan nikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sangat banyak. Maka berikanlah prestasi terbaik dan ikuti sistem terbaik yang ada di kampus, dosen-dosen terbaik untuk memberikan diri kita menjadi orang yang awalnya kita kira tidak bisa, ternyata kita bisa melakukannya. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, lakukan dengan optimal, tadi memiliki motivasi yang kuat, dan mulai tindakan-tindakan kecil dan terus tingkatkan. Karena apa? Kita tidak akan capai 1000 langkah kalau 1 langkah saja tidak dimulai. Ya, itu yang terbaik. Mulai 1 langkah, terus kita mulai, maka secara tidak sadar kita sudah ternyata sampai 1000 langkah. Lanjutkan lagi, ternyata sampai jauh kita melangkah. Tapi kalau tidak kita lakukan, diam, tanpa action, maka kita berada dalam situasi yang sama. Bahkan Albert Einstein menyampaikan, hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang gila katanya, yang menginginkan sesuatu yang beda dengan cara-cara yang sama. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang berbeda, maka lakukan, tambah caranya, lakukan yang terbaik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang berbeda. Saya ingin cerita satu hal sebelum menutup, sesuatu yang tidak mungkin yang kini terjadi, dan ternyata ini takdir terjadi dan sudah dilakukan. Ini teman-teman nikah virtual. Ya, nikah virtual laki-laki dan perempuan yang hari ini sering terjadi, banyak terjadi. Tapi mohon maaf teman-teman, ini bukan terjadi di tahun 2020, 2021, tapi ini terjadi di tahun 2011. Laki-lakinya ada di Majalengka, perempuannya bukan di daerah Majalengka, bukan di Jawa Barat, bukan juga di Indonesia, tapi di luar negeri, di Arab Saudi. Ini di depan musola, berkumpul masyarakatnya, dan terjadi pernikahan yang luar biasa di tahun 2011. Saya event organizer-nya, dan ini hari ini sudah menjadi keluarga yang resmi, gitu ya, yang resmi. Karena nikahnya virtual, setelah bertemu juga kaget. Oh, saya merasa bahwa saya udah nikah nih. Ketika bertemu di bandara, saya didampingi, ya. Hal-hal seperti ini terjadi di tahun 2011. Ini adalah kakak ipar saya, dan saya beserta tim, kita beserta tim melakukan action seperti ini. Dan ini bisa.
Saya ingin sampaikan apa? Saya ingin sampaikan bahwa sesuatu yang menurut kita tidak mungkin hari ini, saat ini, itu bisa terjadi. Orang dulu mengira bahwa orang nggak bisa terbang. Akhirnya diciptakanlah pesawat terbang, Gatot Kaca bisa terbang, itu kan cuma cerita. Tapi hari ini orang sudah bisa terbang. Bisa dengan pesawat ataupun bisa dengan teknologi yang lain. Jadi sesuatu hal yang hari ini tidak mungkin, maka insya Allah itu akan menjadi mungkin. Dan hari ini teman-teman harus punya mimpi-mimpi besar, visi besar, tindakan-tindakan kecil yang senantiasa terus lama-lama menjadi besar. Untuk menjadi seorang yang memiliki karakter yang baik dan mahasiswa yang prestatif. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Di akhir, pastikan kita memiliki sebuah keikhlasan dalam beramal, dalam melakukan tindakan, karena sesuatu hal yang kita lakukan semua adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah ikhtiar usaha yang optimal. Setelah melakukan ikhtiar usaha yang optimal, maka baru kita boleh melakukan sebuah tawakal, pasrah keikhlasan. Jangan pasrah tawakalnya di awal, tapi lakukan dulu tindakan-tindakan terbaik, usaha-usaha terbaik, maka insya Allah hasil terbaik itu yang Allah berikan, Tuhan yang Maha Kuasa berikan kepada kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insinyur Sutoro. Mohon maaf, tidak ada sesi tanya jawab untuk sesi ini. Sekali lagi, terima kasih Insinyur Sutoro yang sudah mengemas karakter building sedemikian rupa sehingga tentunya kita semua termotivasi untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa baru yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat semuanya. Saya Yolanda Masnita Siagian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, menyatakan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Angkatan 2021-2022. Semua orang pasti punya mimpi. Kamu? Iya, kamu? Punya mimpi belum? Mimpi kalau belum terwujud, sesungguhnya bukan mimpinya yang diubah, tapi strateginya yang diubah. Moga-moga dengan kuliah Trisakti, strategi untuk mencapai pasti tercapai. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Lila Yusran, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, bertanggung jawab dalam bidang akademik yang mencakup kegiatan belajar mengajar, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Kami akan bersama-sama menjadikan adik-adik mahasiswa baru sebagai generasi yang kreatif, disiplin, mandiri, produktif, dan inovatif, serta berakhlak mulia. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pohon rambutan tinggi menjulang, buahnya manis tiada terbeli, disusun jari mengucapkan selamat datang. Maju dan sukses bersama FEB Universitas Trisakti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Titi Aryati selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti kepada mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2021-2022. Di tempat ini, di Universitas Trisakti, Anda akan belajar bekerja sama, berdiskusi aktif, melempar gagasan dan mewujudkan banyak pemikiran sehingga menjadi sesuatu yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Saya juga berpesan untuk tetap semangat, beraktivitas positif dalam masa pandemi ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar FEB Trisakti. Selamat belajar dan semoga sukses sehingga akhirnya kami dengan bangga akan menyematkan gelar sarjana ekonomi bagi Anda 4 tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Abu Bakar Arif, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kami tunggu mahasiswa baru angkatan 2021-2022 dalam partisipasinya di kegiatan kemahasiswaan yang selalu enjoy dan ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Asep Hermawan, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada adik mahasiswa angkatan 2021-2022. Kalian adalah mahasiswa yang spesial karena berada pada situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Ini memang tidak mudah. Yang terpenting adalah bagaimana saudara bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Saya berharap saudara tidak menyia-nyiakan kesempatan ini karena tidak semua orang bisa menikmati menjadi mahasiswa. Dan saya juga berharap kelak saudara bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia video dari Dekanat serta jajaran FEB Usakti. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa baru yang kami banggakan. Sekarang kita akan memasuki materi pertama dan rekan-rekan dimohon untuk masuk ke breakout room yang sesuai dengan kelompoknya, sembari dibantu oleh kakak-kakak PK-nya. Dan untuk Bapak dan Ibu semuanya mohon untuk standby, nanti akan diberikan breakout room-nya oleh KKPK. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, dan Bapak Wakil Dekan 4 yang telah hadir untuk mengisi acara pada hari ini. Oke, sayangnya saya hanya bisa menemani teman-teman semua sampai sini saja. Saya Safiera Fasha, pamit undur diri, teman-teman semuanya tetap semangat dan menikmati proses PKKMB 2021. Saya Safiera Fasha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.